Assalamualaikum, Shalom. Perkenalkan, nama saya Nini Anggun Gautom. Saya mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa, kelas TI 23A2 dengan NIM 312310195. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dari tugas PKN dengan dosen pengampu Bapak Sugeng Budi Raharjo, STMM. Baik, sebelum lanjut ke videonya, di sini saya akan memberitahu dulu 4 poin penting yang bakalan saya bahas di video kali ini, yaitu 1. Pancasila sebagai hukum positif di Indonesia. 2. Yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai taat fundamental norm. Ketiga, yaitu konsep cinta hukum. Keempat, peran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang pertama yaitu sebagai hukum positif di Indonesia. Setiap negara harus mempunyai dasar negara. Dasar negara merupakan fundamen atau fondasi dari bangunan negara. Kuatnya negara akan menguatkan berdirinya negara itu, di mana juga Pancasila yaitu sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Pancasila diakui sebagai ideologi negara dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan bagi pembentuknya hukum positif. Nilai-nilai seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi pijakan dalam penyusunan Undang-Undang Dasar dan kebijakan negara. Istilah Pancasila pertama kali disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Saat itu, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara dengan sebutan Pancasila dimanfaatkan menjadi Trisila dan dimanfaatkan lagi menjadi Ekasila. Nilai Pancasila dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional, perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh nilai instrumental tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai nilai dasar, nilai tersebut menjadi sumber nilai, artinya dengan bersumber pada kelima nilai dasar dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental penyelenggaraan negara Indonesia sebagai dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 bahwa Pancasila sebagai nilai dasar dan perjabarannya sebagai nilai instrumental. Nilai dasar tidak berubah dan tidak boleh diubah lagi. Begitupun pentingnya nilai dasar yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sifatnya belum operasional. Artinya kita belum dapat menjabarkan secara langsung di kehidupan kita sehari-hari. Nah, lanjut yang kedua yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stat fundamental norm. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan istimewa dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai stat fundamental norm, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menjadi landasan bagi pembentuk hukum lainnya. Hal ini berarti bahwa setiap undang-undang dan peraturan lain haruslah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari segi isinya memuat dasar-dasar utama negara. Yang pertama, dasar tujuan negara. Tujuan umumnya yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan tujuan khususnya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua yaitu ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.
Nah, yang ketiga yaitu bentuk negara, tersimpul dalam kalimat yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, dasar filsafat negara, tersimpul dalam kalimat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu konsep cinta hukum atau Rusticide. Konsep cinta hukum mengacu pada pandangan hukum yang bersumber dari nilai-nilai etis, moral, dan filsafat dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, cinta hukum ini tercermin dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, artinya hukum positif yang dibentuk haruslah sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, serta memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu keempat, peran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Peran pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah untuk menetapkan dasar-dasar negara Indonesia dan menegaskan prinsip-prinsip yang mengatur negara dan masyarakat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai dasar konstitusional negara dan berisi prinsip-prinsip dasar yang mengatur negara dan masyarakat Indonesia. Ini termasuk prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap penjajahan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa semua orang, termasuk pejabat, pemerintah, masyarakat yang di kalangan bawah, yang berarti bahwa semua orang bertanggung jawab terhadap hukum. Dengan menetapkan dasar-dasar negara dan menegaskan prinsip-prinsip dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memainkan peran penting dalam pembentukan dan mengatur negara Indonesia, yaitu yang pertama, peran alinea pertama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu menjelaskan tujuan negara Indonesia yang terkandung dalam Pancasila seperti menciptakan keadilan sosial, ketertiban, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran alinea kedua yaitu menegaskan kedaulatan rakyat sebagai landasan negara yang menunjukkan bahwa kekuasaan negara Indonesia berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Nah, peran alinea ketiga menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi bagi semua warga negara. Nah, yang terakhir yaitu peran alinea keempat, yaitu menunjukkan suatu kesatuan Indonesia yang berlandaskan keberagaman dalam suatu kesatuan bangsa, mengakui dan menghormati perbedaan-perbedaan dalam masyarakat sebagai kekayaan bangsa. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang mengenai nilai-nilai Pancasila. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.